Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai Google BigQuery, melakukan pengolahan data melalui Google BigQuery. Google BigQuery ini salah satu layanan Google untuk pengolahan data yang lebih advance, salah satunya ya, dibandingkan Spreadsheet. Kalau biasanya kita menggunakan Spreadsheet, maka Google Spreadsheet itu memiliki keterbatasan. Salah satunya ketika data yang kita olah menjadi jumlahnya sangat banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu misalnya, maka pengolahan melalui Google Spreadsheet akan sangat memakan waktu dan akan sangat loading lama sekali, bahkan sangat mungkin tidak bisa terbuka sama sekali begitu. Oleh karenanya, di kita memerlukan penyimpanan database lain yang dapat melakukan pengolahan data lebih advance ya untuk jumlah data yang sangat banyak. Oke, ini tampilan Google BigQuery ya, tampilan Google BigQuery dan ini salah satu database yang dimiliki oleh saya gitu sebagai contoh untuk menggunakan. Memang untuk langganan di Google BigQuery ini kita perlu membuat akun di Google Cloud, kemudian dalam 3 bulan pertama kalau tidak salah masih oke. Untuk yang selanjutnya kalau kita mau menggunakan lebih lanjut harus menyiapkan kartu pembayaran internasional baik Visa maupun Mastercard. Oke, setelah terbuka tampilan seperti ini gitu ya, seperti ini kita buka tabelnya. Ini tabelnya judulnya adalah BSI. Di sini rekapan nomor nama kolomnya ada no, waktu, bank, akun, jumlah, catatan serta ID transaksi. Em, di setiap tabel itu bisa beda-beda ya kolomnya. Kolomnya sendiri bisa kita tentukan, kita buat bisa sendiri. Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pengolahan data yang dilakukan. Nah, untuk melakukan pengolahan data, kita bisa langsung klik ini ya untuk membuat sebuah query baru, atau kita bisa juga buat klik link ini dengan in new tab gitu ya, dengan tab baru. Nah, di sini langsung muncul sebenarnya. Jadi kalau kita pengolahan data pertama yang kita lakukan itu adalah dengan ini ya, select. Select adalah perintah pada query untuk memilih data. Kalau kita pilih seperti ini ya, select tanda bintang seperti ini, maka yang akan muncul adalah semua semua data yang ada. Kalau ketika kita run seperti ini ya, maka dia akan menampilkan semua data yang ada, semua kolom dan juga semua data yang ada. Nah, kita kalau sepertinya hanya memilih kolom tertentu, kita hanya bisa masukkan kolom tertentu yang ada di sini. Misalnya saya hanya ingin menampilkan kolom waktu dan bank. Misalnya ya, waktu dan bank tinggal dipisahkan dengan koma, kemudian klik, maka yang akan muncul hanyalah kolom waktu dan bank. Ya, tapi kalau sepertinya tanda bintang itu akan semua yang terpanggil begitu. Nah, ini juga limit ini untuk membatasi jumlah data yang ada. Lihat di sini. Ini jumlah datanya ada 1000 ya, ada 1000 karena limit yang kita minta ada hanya 1000 saja. Padahal di tabel ini jumlah data yang ada ini adalah 20.000 ini ya, 20.300. Jadi yang dipanggil adalah 1000 data saja. Nah, kita bisa kalau kita mau menampilkan semuanya, kita bisa hapus limit ini. Nah, sehingga data yang ketika kita proses itu akan menampilkan semua data 20.300 tadi, 20.300. Begitu ya, baik hanya waktu dan banknya saja atau kita eh, tampilkan semua data seperti ini. Nah, kemudian kalau sepertinya kita ingin melakukan pengolahan, seperti misalnya kita ingin melakukan filtrasi begitu ya, kita hanya ingin menampilkan. Ini di situ dia ada banknya, meskipun judulnya BSI tapi di dalamnya ada Bank BNI, Bank Mandiri ya, Bank Syariah Indonesia dan mungkin bank-bank yang lain begitu. Nah, meskipun kalau kita ingin melakukan filtrasi gitu ya pada data yang kita miliki, kita bisa melakukan tambahan query dengan where ya. Where ini memberikan suatu kondisi sehingga data yang ingin kita tampilkan hanya kolom dengan nilai tertentu. Misalnya kita ingin yang ditampilkan adalah data di mana kalau nilai banknya adalah BNI. Oke, karena ini nilainya adalah string, maka harus menggunakan tanda petik. Kita bisa mendapatkan tipe-tipe data untuk masing-masing kolom
itu di bagian ini. Tadi kalau ini bagian preview gitu ya. Nah, kita di bagian skema kita bisa mendapatkan tipe datanya. Oh, ini nih tipe datanya integer, ini timestamp, ini string, ini integer dan sebagainya begitu ya. Supaya kita tidak salah dalam memberikan perintah seperti ini ya. Jadi kalau sepertinya hanya ditulis BNI seperti ini, maka dia hasilnya akan error ya karena nama BNI itu adalah tipe data string. Sehingga harus diberikan tanda petik baik petik satu maupun petik dua sama saja. Oke, seperti ini ketika kita jalankan, maka kita akan mendapati semua transaksi yang dari Bank BNI. Ini muncul ada 2144 em, transaksi ya. Nah, kita juga bisa menambahkan misalnya di sini ya. Jadi kalau filtrasinya lebih daripada satu, kita bisa menambahkan banknya adalah BNI dan misalnya jumlahnya ini lebih dari lebih dari atau sama dengan anggaplah seperti ini 1 juta begitu ya. Sorry. Nah, ini 1 juta. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan tanda petik? Karena tipe data jumlah, ya, tipe data jumlah di sini adalah integer. Kalau integer berarti tidak perlu menggunakan tanda petik begitu. Jadi langsung angka. Nah, jadi misalnya kita ingin memfiltrasi banknya BNI dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan 1 juta. Nah, ini menjadi penting antara dan dengan or ya. Kalau dan berarti dia 2 kali filter, pertama Bank BNI dulu, kemudian yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Kalau OR itu dia filternya ada 2 dan digabungkan nantinya. Jadi kalau di sini digunakan OR, ya maka dia akan menampilkan yang Bank BNI dan dia juga akan menampilkan em, nominal yang lebih dari 1 juta meskipun bukan dari Bank BNI, begitu. Ya, dari misalnya dari Mandiri ada yang masuk 1 juta, kan dia akan tampilkan di data kalau sistem filtrasinya seperti ini. Nah, kalau perintahnya tadi menggunakan N seperti ini, nah kita akan mendapati transaksi dari Bank BNI yang nominalnya lebih dari 1 juta. Begitu, kita juga bisa memilih tadi di sini misalnya kita hanya ingin em, menghasilkan waktu gitu atau menampilkan waktu kemudian jumlah misalnya ya waktu dan jumlahnya saja. Jadi di sini bisa yang akan tampil adalah waktu dan jumlah berdasarkan ketentuan banknya BNI dan jumlahnya 1 juta. Atau tadi kalau kita sepertinya kita ubah di sini jadi OR, maka dia akan menampilkan nilai 1 juta yang bukan dari bank BN, yang bukan dari bank BNI. Oke, misalnya di sini banknya saya tampilkan juga, ya. Ini Bank Syariah Indonesia, ya ini ya. Padahal kita di sini tadi bank pertamanya Bank BNI, begitu. Tapi karena di sini OR, jadi yang dari Bank Syariah Indonesia pun yang nominalnya lebih dari 1 juta itu akan dimasukkan. Jumlahnya jadi 4.641 begitu ya. Beda kalau sepertinya dia tadi menggunakan N. Begitu. Jumlahnya hanya 222. Nah, ini satu hal yang perlu kita ketahui ya terkait dengan penggunaan and dan or. Ini masih banyak kita menambahkan. Jadi dalam perintah ini ya setelah where, kemudian ini perintah select ini macam-macam sebenarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Semoga sebagai pembuka pengelolaan data melalui BigQuery ini membuat kita lebih mudah dalam melakukan pengolahan data. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.